Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Ramadhani dengan NIM 124303061 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 kelas B. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas UAS mata kuliah peradilan di Indonesia. Nah, selanjutnya masuk ke pengertian peradilan militer. Peradilan militer inilah peradilan di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Nah, dasar hukum yang pertama yaitu adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat 2, di mana kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung, di mana lingkungan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Peradilan militer inilah pelaksana kekuasaan kehakiman untuk TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan pentingnya penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 97, di mana peradilan militer ini mencakup tindak pidana militer, sengketa tata usaha militer, dan yang mengatur semua susunan pidana militer. Nah, selanjutnya masuk ke kewenangan peradilan militer. Dilihat dari subjek hukumnya, yaitu berhak mengadili prajurit TNI yang aktif, yang kedua orang yang dipersemakan dengan prajurit, yang ketiga mantan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana saat masih aktif. Lalu dari jenis perkaranya itu mengadili tindak pidana militer, yang kedua tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Nah, maka dari itu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI itu masuk ke kewenangan peradilan militer. Nah, tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, di mana tindak pidana korupsi ini masuk ke dalam kategori tindak pidana umum yang bersifat khusus atau extraordinary crime, karena merugikan keuangan negara dan juga melanggar prinsip keadilan sosial. Nah, selanjutnya masuk ke tahap proses penyidikan. Nah, tahapnya itu dalam mengadili tindak pidana korupsi oleh TNI, yang pertama tahap penyidikan oleh polisi militer. Kalau misalnya melibatkan keuangan negara, itu berkoordinasi dengan BPK atau BPKP. Nah, tahap yang kedua tahap penuntutan oleh auditor militer. Nah, auditor ini sebagai penuntut umum di peradilan militer. Yang ketiga adalah tahap persidangan. Nah, diadili oleh peradilan militer dengan majelis hakim, itu dari hakim militer atau hakim karir. Terakhir itu tahap putusan atau eksekusi. Nah, putusan ini dijatuhkan oleh hakim militer, lalu dieksekusi atau diawasinya itu oleh auditor militer. Lihat dari mekanisme itu, maka tindak pidana korupsi oleh TNI ini masuk ke peradilan militer. Nah, tapi ternyata timbul permasalahan atau dualisme kewenangan atau konflik norma antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65 ayat 2, di mana TNI ini menegaskan bahwa prajurit TNI ini wajib tunduk pada peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum. Tapi karena revisi Undang-Undang Peradilan Militer ini belum dilaksanakan, maka kewenangan itu belum diambil alih sepenuhnya oleh peradilan umum. Nah, tapi ada putusan MK nomor 87 perkara pengujian undang-undang seri ke-21 tahun 2023 yang menegaskan bahwa KPK ini berhak mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa selalu harus mengordinasikan atau menyerahkan sepenuhnya kepada auditor militer. Tujuannya ini untuk memastikan transparansi dan mencegah ketimpangan hukum antara sipil dan militer. Nah, maka dari itu adanya solusi atau arah pembaruan hukum. Yang pertama itu harus ada revisi Undang-Undang Peradilan Militer, di mana membatasi kewenangan peradilan militer hanya mengadili tindak pidana militer yang murni saja, dan mengalihkan tindak pidana korupsi ini kepada pengadilan tipikor. Nah, yang kedua ada harmonisasi peraturan, yaitu melakukan sinkronisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Tipikor, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman untuk mencegah dualisme kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Nah, yang ketiga yaitu mengimplementasikan putusan MK nomor 87 perkara pengujian undang-undang seri ke-21 tahun 2023 yang menegaskan peran KPK
untuk mengadili tindak pidana korupsi pada TNI agar menjamin transparansi dan keadilan. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu ada memperkuat supremasi sipil, di mana menempatkan korupsi ini sebagai kejahatan publik yang harus diadili oleh pengadilan umum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga akuntabilitas yang mengawasi lembaga eksternal. Nah, maka dari itu secara yuridis kewenangan untuk mengambil tindak pidana korupsi oleh TNI ini masih menjadi kewenangan peradilan militer. Nah, tapi terjadi dualisme kewenangan dengan peradilan umum karena perbedaan pengaturan undang-undang. Nah, melalui putusan MK ini yang nomor 87 perkara pengujian undang-undang seri ke-21 2023 ini diharapkan dapat menjamin transparansi dan keadilan bagi masyarakat. Nah, sehingga perlu adanya revisi peraturan agar tindak pidana korupsi oleh TNI ini ditangani secara akuntabel dan mencegah ketimpangan hukum antara sipil dan militer. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.